Hai anak-anak, kita bertemu kembali di pelajaran 1.3. Pelajaran ini akan mengisahkan Jerry si jerapah. Yuk kita lihat kisah ini mengisahkan apa? Di pelajaran ini kamu mampu memahami isi bacaan atau cerita. Dan yang kedua, kamu mampu menambah kosakata yang baru. Dan yang ketiga, kamu akan mengerti pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Dan kisah ini akan membantu kalian menjawab pertanyaan di ujian bagian 1, soal nomor 4 dan 6. Ayo kita lihat lebih lanjut. Sebelum kita mendengarkan cerita Jerry jerapah, kita akan melihat kata-kata apa saja yang baru pada cerita ini. Kita lihat kata menjulurkan. Menjulurkan berarti merentangkan suatu bagian tubuh untuk mengambil sesuatu. Contohnya jika seekor jerapah ialah bagian leher. Kata menghirup. Menghirup di cerita ini mengartikan meminum air pelan-pelan. Ketika menghirup air pelan-pelan sama dengan minum air pelan-pelan, kita lanjut dengan meneguk. Hampir mirip arti kata-katanya, tetapi meneguk langsung menelan airnya. Tidak perlu pelan-pelan. Kata selanjutnya adalah menghampiri, berarti datang mendekat. Dan juga ibu tambahkan, bisa juga menghampiri, kedua artinya dapat datang menuju sesuatu. Tergesa-gesa, berarti ingin mengejar sesuatu atau langsung melakukannya. Menjangkau, jika engkau ingin mengambil sesuatu, kamu dengan melakukan ini berarti kamu menjangkaunya. Istimewa, istimewa berarti bagus, arti yang bagus. Keunikan ialah sifat yang berbeda. Jika masih ada kata-kata yang kalian belum mengerti, kamu dapat melihat ulang artinya di Kamus Bahasa Indonesia kamu. Sebelum kalian mendengarkan kisah Jerry jerapah, kalian bisa melihat, memperhatikan gambar ini. Terlihat adalah seekor jerapah. Keunikan yang dimiliki binatang ini ialah lehernya yang panjang. Dia mampu menjangkau tempat-tempat yang tinggi. Yuk kita dengarkan kisahnya bersama-sama. Jerry adalah seekor jerapah muda. Sejak kecil, ia terbiasa mengikuti induknya untuk mencari makan di padang rumput. Induknya mengambil dedaunan di pohon yang tinggi. Sedangkan Jerry hanya duduk diam sambil menunggu datangnya makanan. Kini Jerry semakin besar. Tibalah saat ia belajar mencari makan sendiri. Ayo kita mencari minum, ibu haus sekali. Jerry memperhatikan induknya, menjulurkan leher ke bawah untuk menghirup air sungai. Ia mencoba melakukannya, tapi ia tak mampu mencapai air itu dengan mulutnya. Ia terus berusaha, namun tak juga berhasil. Karena merasa kesal, Jerry pergi meninggalkan induknya. Susahnya menjadi jerapah, leher dan kakiku yang panjang menghalangiku untuk meneguk air yang kubutuhkan. Ia memperhatikan seekor kelinci yang lewat di depannya dan minum air sungai dengan mudah. Jerry berpikir, sepertinya lebih mudah menjadi seekor kelinci yang tak perlu bersusah payah untuk minum, pikirnya. Tiba-tiba kelinci tadi menghampirinya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Hai jerapah,
Bolehkah aku meminta bantuanmu? Bisakah kau pergi ke pohon di seberang sana dan mengambilkan buahnya? Aku memerlukan buah-buahan untuk anakku yang sakit, tapi tubuhku tak cukup tinggi untuk menjangkaunya. Segera Jerry pergi ke pohon yang tinggi dan menjulurkan lehernya. Ia mengambil beberapa buah lalu diberikannya pada kelinci. Oh, terima kasih, jerapah yang baik hati. Kau pasti senang karena Tuhan menciptakanmu begitu istimewa, dengan leher dan kakimu yang panjang, kata kelinci. Sejak saat itu, Jerry bangga menjadi seekor jerapah dengan keunikan tubuhnya. Leher dan kakinya yang panjang membuatnya dapat menjadi penolong bagi binatang lain yang membutuhkan. Nah, kalian sudah mendengarkan cerita Jerry jerapah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian dapat menangkap pesan ceritanya? Apakah kalian dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita? Yuk kita lihat pemahaman kalian dengan mengerjakan soal nomor 4 dan 6 pada bagian ujian bagian 1. Selamat mengerjakan.